Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Melanjutkan tafsir selanjutnya yaitu surat Al-Buruj halaman 241 yang bermakna gugusan bintang. Surat Al-Buruj merupakan surah yang ke-85. Al-Buruj artinya bintang-bintang. Surah Al-Buruj termasuk surat Makkiyah yang terdiri dari 22 ayat. Makanya kita mampu untuk menghafal juz' amma. Kemudian pada ayat yang pertama, hari kebangkitan pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Berarti sama, kata sama itu adalah mu'annas. Ya. Kalau tidak mu'annas berarti was-sama'i dzil buruj. Ya. Dan itu ada waw, ya, qasam namanya. Waw qasam itu, huruf-huruf qasam itu ada 3. Waw, ba, dan ta. Dan setelahnya pasti isim atau kata benda atau kata sifat. Kemudian diakhiri dengan kasroh. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Al-buruj dalam bahasa Arab bermakna az-zuhur, sesuatu yang nampak. Dalam bahasa Arab setiap hal yang tampak dilihat oleh banyak orang banyak disebut istilah al-buruj. Misalnya istana dalam bahasa Arab disebut dengan al-buruj. Benteng dalam bahasa Arab juga dapat disebut dengan al-buruj. Dan bintang-bintang dalam bahasa Arab juga disebut buruj. Bahkan perempuan yang menampakkan kecantikan dan keindahan tubuhnya disebut perempuan yang bertabarruj. Di Dubai disebut dengan Burj. Namanya Burj Khalifah. Ya. Nah, Monas itu juga termasuk Burj. Burj Monas itu kalau di rubah bahasa Arab jadinya Burj Monas. Ya. Di kota yang saya tempati dulu di Buraidah ada namanya Burj Al-Qasim. Burj Al-Qasim di Taman Raja Khalid, tapi bentuknya bulat terus kemudian bawahnya kecil kayak pentol korek gitu. Nah, salah satu tafsiran lainnya mengatakan bahwa Al-Buruj adalah manazil al-qamar, yaitu tempatnya yang dilewati oleh rembulan. Ada pula yang mengatakan al-buruj adalah al-qusur, qasrun. Qasrun itu maknanya adalah istana-istana. Ya, ini jamaknya al-qusur. Sehingga ayat ini bermakna was-samaa'i dzatil qusur, demi langit yang memiliki istana-istana. Maknanya banyak. Bahasa Arab itu kaya raya. Kosakatanya tanpa diulang itu sebanyak 13 juta lebih. Bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Inggris.
Ada juga yang mengatakan al-buruj artinya an-nujum, bintang-bintang. Sehingga ayat ini bermakna was-sama'i dzatin nujum. Demi langit yang memiliki bintang-bintang. Seperti yang pernah kita dengar, bintang apa namanya? Lagu anak-anak itu. Di langit yang ada yang biru, ada yang tinggi. Yang sampai kepada saya dua-duanya ini. Ternyata ketika malam hari ada bintang-bintang, langit itu bukan biru. Ternyata hitam. Kalau nggak hitam nggak kelihatan itu yang namanya bintang-bintang itu. Nah, inilah yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 61, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang menjadikan gugusan-gugusan bintang di langit dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Ya. Nah, ternyata di ayat yang lain di dalam surat Yasin insyaallah taala bahwasanya bintang itu menjadi hiasan langit. Menjadi hiasan langit. Di sebuah pesawat Emirat yang first class itu ternyata di bagian bagasi atas itu, yang tempat apa namanya? Tempat koper kalau kita bawa ke atas itu, kabin bagian atas itu ternyata kalau nanti dimatikan seluruhnya, ya, ternyata ada kayak seperti dibuat bintang gitu. Jadi walaupun gelap, itu cahayanya dari situ. Nah, pada intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit karena langit merupakan makhluknya yang paling besar dan luas. Seluas apakah dan sebesar apakah langit itu? Wallahu a'lam. Gak ada jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, berarti memang di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Selama di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, dan di dalam hadis Nabi SAW juga tidak dijelaskan, kita tidak akan pernah tahu jawabannya. Maka jawaban yang paling tepat apa? Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Oleh karena itu, jika dicermati, Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan langit karena langit merupakan makhluk yang sangat besar yang dapat disaksikan manusia di mana saja. Dan yang boleh berjanji dengan makhluk hanya Allah saja. Adapun makhluk manusia seperti kita tidak boleh berjanji dengan makhluk yang lain, tidak boleh. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita itu bersumpah dengan menggunakan makhluk, dengan memberikan kata Rabb, yaitu pemilik. Misalkan wal Ka'bati, ini salah. Kata beliau salah. Demi Ka'bah, salah. Apa kata beliau? Ditambah dengan kata Rabb, wa Rabbil Ka'bah, itu baru benar. Ya. Ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Para ulama telah sepakat bahwa hari yang dijanjikan dalam ayat ini adalah hari kiamat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Hal ini karena hari kiamat akan tiba pada waktunya sesuai dengan janji yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ada banyak pendapat dari para ulama yang berkaitan dengan syahid, yaitu yang menyaksikan, dan masyhud yang disaksikan. Jika kita membaca buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Jarir At-Tabari, akan ditemukan penyebutan tentang makna syahid sangat banyak sekali. Makanya jikalau tafsir tersebut tentang secara lughah, secara bahasa,
maka kita akan dapat menemui banyak sekali kosakata. Ya. Jika diperhatikan, pendapat para ulama yang berkaitan dengan makna ayat ini akan memperlihatkan adanya penyebutan banyak contoh siapa yang dimaksud dengan yang menyaksikan. Misalnya yang menyaksikan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bersumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang menyaksikan juga adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala seakan-akan bersumpah dengan dirinya sendiri. Beberapa yang menyaksikan sumpahnya juga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ada dua makna. Pertama, syahid itu adalah Allah, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hal yang masyhud, yang disaksikan. Ada yang menafsirkan bahwa yang disaksikan adalah hari kiamat. Ada yang berpendapat artinya hari Jumat, ada yang berpendapat artinya hari Arafah, ada pula yang berpendapat artinya hari An-Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Pendapat banyak. Ya. Tergantung bagaimana cara memahami seorang ahli tafsir itu terhadap qaul Allah saja. Ya. Terhadap qaul Allah. Nah di sini aja masyhud itu ada empat pendapat. Bisa jadi memang semuanya benar, wallahu a'lam. Ya. Tapi dalam yang namanya jawaban itu ada yang benar plus tepat. Nah, dari empat ini ada yang benar dan tepat. Gitu. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syahid wa masyhud adalah semua yang menyaksikan dan semua yang disaksikan. Ulama yang berpendapat seperti ini adalah diantaranya Al-Imam Asy-Syaukani, seorang ulama Syafi'i dari Yaman. Dalam kitab beliau Fathul Qadir, ya, jilid yang kelima halaman 504. Ya. Tapi ini 504 ini bukan terjemahan ya, tapi kitab aslinya. Kitab aslinya. Kemudian As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ya, ulama dari Saudi Arabia, dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Ada sekitar 10 nama. Tafsir Sa'di itu sekitar 10 nama. Itu kalau antum lihat di muqaddimah dari Tafsir Sa'di itu. Dan ternyata tafsir ini ada 2 cetakan. Cetakan yang pertama itu 1 jilid tebal. Kemudian yang kedua itu ada sekitar 4 atau 6 jilid. Ya, 4 atau 6 jilid. Ya. Halaman 118. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hal ini karena surah Al-Buruj berkaitan dengan penyiksaan terhadap kaum mukminin dan mukminat, sedangkan orang-orang kafir menyaksikan mereka disiksa dan menikmati penyiksaan itu. Jadi nanti ada ya ceritanya pada ayat yang keempat, insyaallah ta'ala. Dalam 3 ayat pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 4 hal. Pertama dengan langit, kedua dengan hari kiamat, ketiga dengan yang menyaksikan, dan keempat dengan yang disaksikan. Dan itu menggunakan waw qasam. Karena qasam itu maknanya adalah berjanji. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut bersumpah untuk apa. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah untuk menekankan hari kebangkitan akan tiba. Karena memang juz 30 ya mayoritasnya adalah seperti itu, menjelaskan tentang yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan berkata la tub'atsunna. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Apalagi surah ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan pada fase Mekah ketika Nabi SAW mendakwahi orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari hari kiamat. Makanya mereka itu tidak disebut Muslim. Kenapa demikian? Karena mereka itu mengingkari hari kiamat. Saya beberapa hari ini mendengarkan sebuah cerita dari seorang YouTuber dari Korea.
dari beberapa tayangan dia, artinya video dia itu menceritakan tentang pembunuhan. Ya, makanya kalau antum pernah lihat film-film atau Korea di situ, banyak sekali yang menceritakan pertama tentang psikopat, ya toh. Kedua tentang bullying, bully. Makanya ya, bullying is kriminal, maka bully itu adalah kriminal. Nah, mereka itu ya psikopat itu membunuh itu lebih dari 10 orang. Antum bayangin, 10 orang dibunuh. Dan cerita-cerita yang saya dengarkan dari YouTuber tersebut itu sebenarnya ya seperti ini, kita bertemu nggak ada masalah apa-apa. Tapi memang karena jiwanya itu adalah jiwa depresi berat. Karena memang kan di Korea kan beragama nggak diwajibkan. Makanya ada bunuh diri kan, yang masih terpengaruh dengan Jepang. Nah, seketika itu, mengingat para korban yang tidak berdosa itu, saya teringat dengan keindahan Islam. Ini diantaranya juga seperti ini. Kaum muslimin yang dizalimi, jikalau mereka tidak menang di dunia, mereka bisa mengadu kepada Allah. Nah, orang-orang kafir karena mereka tidak meyakini hari kebangkitan, ya sudah, jadinya seperti itu. Seakan-akan mereka ketika dizalimi di dunia nggak bisa membalas di dunia, di akhirat juga nggak bisa. Nah, itulah salah satu keindahan dan keistimewaan sebagai seorang muslim. Itu. Terlebih lagi jikalau yang dihadapi adalah kekuatannya besar. Tapi diyakinkan bahwasanya diri kita adalah orang yang dizalimi, tidak bisa melawan dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti itu jelas, ya, makanya saya selalu berpikir alhamdulillah, sekiranya kalau kita dizalimi oleh orang lain dan kita tidak mampu membalas, alhamdulillah masih ada persidangan di akhirat yang Allah sendiri yang akan menjadi, ya, mencidang semuanya itu dan semua akan adil. Itu. Nah, alhamdulillah. Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima'atum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ada salah seorang ilmuwan yang kemarin sebelum corona mati, yang cacat itu loh. Siapa itu? Yang di atas kursi roda itu, Pak. Yang cacat itu. Dia mengatakan dia tidak percaya akan adanya hari kiamat. Tidak percaya akhirat. Akhirnya ketika dia mati, kaum muslimin ramai-ramai mengatakan silahkan buktikan sekarang. Gitu. Siapa itu? Ateis kan itu, yang cacat itu, yang begini aja gitu di atas kursi roda itu, siapa itu namanya itu. Nah, orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan karena tulang-tulang sudah hancur dan bersatu dengan tanah ketika mereka mati kelak. Padahal mereka akan dibangkitkan lalu dikabarkan kepada mereka tentang semua perbuatan mereka selama hidup di dunia. Kemudian ayat yang keempat, cobaan bagi orang-orang beriman. Cobaan bagi orang beriman. Ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Kata salah seorang ustadz kita, ashabul ukhdud itu orang mutut. Mutut itu apa? Ngerokok. Karena kan hampir sama kan, tutnya juga. Mutut kan diakhiri dengan dal. Ashabul ukhdud. Jadi kata ashabul ukhdud itu istilah untuk orang-orang para perokok.
Terlaknatlah atau binasalah orang-orang yang membuat parit. Inti ayat ini menceritakan kaum mukminin dan mukminat yang menolak untuk keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala meskipun dipaksa. Pada zaman kita nggak dipaksa aja sudah senang. Makanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika melihat orang muslim ya, murtad ke agama yang lain, mereka serta-merta senang. Ada juga kaum munafikun mengatakan semua agama sama. Pertanyaannya, kalau sama kenapa pindah? Gitu. Kalau sama kenapa pindah? Mereka tetap bertahan dan rela mati demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi pagi saya juga melihat sebuah potongan video. Biasa kan kalau di Facebook itu kan banyak sekali video jutaan kan. Nah ini yang menceritakan dia sendiri. Jadi ini seorang perempuan yang awalnya dia berkerudung, berjilbab. Dia buat video itu sendiri. Kemudian cari kerja. Dapatlah dia kerja itu. Kemudian setelah 2 bulan dia buka kerudung. Buka jilbab. Ya. Dan dia sangat menikmati itu. Kenapa demikian? Karena dia diberi kenikmatan dunia. Punya mobil mewah, ya toh? Punya rumah mewah, bisa keluar negeri, bisa makan-makan mewah dan lain sebagainya. Tetapi dia menjual agamanya. Makanya para jamaah sekalian, kebanyakan orang-orang yang demikian itu intinya di ekonomi sebenarnya. Dan orang-orang yang murtad dari agama Islam itu intinya cuma satu. Pertama, mereka tidak menemukan kesalahan dalam Islam sama sekali. Tentu saja hal itu adalah karena faktor ekonomi. Itu tok sebenarnya. Iya. Ya memang ini semuanya cobaan. Siapa yang bersabar terhadap cobaan, maka nanti dia akan beruntung, tidak masalah. Iya. Maka disinilah para jamaah sekalian, pada zaman kita ini orang itu pindah agama itu sangat mudah. Ya, sangat mudah. Dikasih Indomie aja sudah mau untuk pindah agama. Dan kebanyakan orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang pinter, berpikir. Bahkan ketika kita pun bertemu dengan orang yang mau mu'alaf itu, kita ajak untuk berpikir dulu. Enggak selalu ahlan wasalah, enggak. Kamu sudah siap, kamu menemukan apa di dalam Islam? Pasti itu bertanya seperti itu. Kenapa? Karena Islam tidak ada yang salah, tidak ada yang cacat. Karena Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir ini di Swedia itu yang telah membakar Al-Quran. Islam itu terlalu kuat untuk mereka tumbangkan karena Islam milik Allah. Kalau kaum musliminnya bisa. Kenapa? Kaum muslimin bercampur dengan kalau Allah kadang juga hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itulah yang mengalahkan mereka. Kata Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, ya, dosa-dosa kita itu lebih menakutkan daripada tentara-tentara orang-orang kafir. Dosa-dosa kita lebih menakutkan. Makanya Islam itu terlalu kuat untuk mereka tumbangkan. Karena Allah yang menjaga. Bisa saja Allah langsung membinasakan mereka setelah membakar Al-Quran itu, bisa saja. Tetapi di situ Allah melihat bagaimana reaksi kaum muslimin. Apakah ada di antara hamba-hamba Allah itu yang ikhlas, betul-betul memperjuangkan agama Allah itu, ya, atau ada yang diam-diam saja? Diam-diam saja. Kemudian akhirnya mereka pun dimasukkan ke dalam parit lalu dibakar hidup-hidup. Lalu siapa mereka? Nah, disinilah banyak sekali keterangan yang sangat panjang dari Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala berdasarkan hadis. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama.
Yang saya tahu semenjak dulu ketika saya bertemu dengan Ustadz Firanda di Madinah itu, saya lupa tahunnya. Karena kalau saya dulu di Madinah itu nggak langsung ke Masjid Nabawi, tapi saya ke rumahnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Iya. Nah beliau dulu ketika S2, jadi S2 beliau itu mengisi di kantor Jaliyat. Kantor Jaliyat itu kantor urusan agama, tetapi bukan yang untuk nikah dan sebagainya, tapi untuk kajian. Jaliyat itu maknanya adalah para pendatang baru. Nah beliau waktu itu sebelum mengajar di Masjid Nabawi, itu beliau mengajar di situ. Yang kemudian setelah beliau mengajar di Masjid Nabawi itu digantikan dengan Ustadz Anas Burhanuddin. Nah beliau seperti ini, ketika beliau itu mengisi kajian, jarang pakai buku. Orang pintar. Orang pintar. Makanya di antara keistimewaan beliau itu, makanya kalau antum mendengarkan kajian beliau, kan cara bicaranya cepat kan. Ya di antara kecerdasan beliau di situ. Karena apa, kadang kalau nggak secepatnya disampaikan hilang gitu. Itu di antara kecerdasan beliau di situ. Masya Allah, alhamdulillah. Ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah ahli kitab yang tinggal di Persia. Raja mereka ingin menghalalkan pernikahan sesama mahram seperti lelaki dengan bibinya atau lelaki dengan adik-adiknya. Atau istilahnya incest. Dan itu orang-orang kafir semuanya itu. Atau nggak akan mendapatkan kemungkaran-kemungkaran dalam Islam. Seperti incest ini nggak ada di dalam Islam. Ya, kalau ada seorang Muslim yang melakukan itu tentu saja bukan dari ajaran agamanya. Pantai yang harus diisi semuanya orang telanjang, ada nggak kaum Muslimin seperti itu? Nggak ada. Bahkan di Bali saja ketika itu disewa oleh raja, ditutup semuanya. Nggak ada di situ. LGBT, apakah dari Islam? Nggak ada itu. Islam itu terlalu besi buat mereka itu, sehingga mereka iri. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia, tinggi, dan tidak ada yang menyaingi ketinggiannya. Ya. Hal ini bermula ketika ada seorang raja yang mabuk, lalu ia menggauli saudari perempuannya sendiri. Dan ternyata hal ini terjadi di Indonesia. Ya, yang saya baca itu pada pemerintah waktu masih ada kerajaan Majapahit kalau tidak salah. Yang saya pernah dengar seperti itu. Ya. Tatkala sadar dari mabuknya ia bingung terhadap perbuatannya, maka saudarinya berkata, sampaikanlah kepada rakyat bahwa menikah dengan saudari sendiri telah dihalalkan. Sementara yang menghalalkan bukan Tuhan mereka, tapi raja. Padahal raja itu bukan Tuhan. Akan tetapi para ahli kitab menentang kebijakan sang raja. Maka disitulah tampil ahli ilmu. Makanya berat, sebagai ahli ilmu itu berat. Membawa ilmu Allah itu berat para jamaah sekalian. Mendapatkan ilmu itu berat. Saya dulu ketika mondok itu, kita itu selesai kegiatan itu sampai malam jam 10. Tapi karena kita mencari ilmu, kadang jam 11, jam 12 belum tidur, karena belajar. Jam 12 tidur, nanti jam 3 bangun. Sholat malam, baca Al-Quran, berdoa, dan belajar juga. Akhirnya sukses. Bahkan pun seorang talibul ilmi itu tidurnya sedikit, 4 jam. Syekh Utsaimin saja cuma 4 jam tidurnya sehari. Selebihnya apa? Untuk belajar. Bahkan karena saking asiknya belajar dan mengajar sampai nggak menikah. Seperti siapa? Ibnu Hajar, Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
dan seterusnya. Bukan berarti mereka itu tidak ingin menikmati dunia, enggak. Karena mereka sudah menikmati ilmu. Sehingga mereka tidak sempat menikah. Apalagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada 2 riwayat. Beliau wafatnya pada umur 38 tahun. Saya 36. Ada 1 riwayat beliau wafatnya 42 tahun. Kalau bagi orang Arab itu biasanya ya umur 25 sampai 30 itu sudah nikah. Atau bahkan sebelum dari itu. Tidak dipersulit seperti di Indonesia. Umur 16 tahun itu boleh nikah di sana. Kalau di sini kan tidak. Nah, akan tetapi para ahli kitab menentang kebijakan sang raja. Akhirnya raja pun murka dan membuat parit kemudian membakar hidup-hidup mereka yang menentangnya. Sejak saat itulah raja-raja Persia menghalalkan pernikahan sesama mahram. Inilah pendapat yang diriwayatkan oleh dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, yang seperti ini apakah ada di dalam Islam? Tidak ada. Kemungkaran besar seperti ini tidak ada dalam Islam. Ya. Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya menyebutkan bahwa yang dibunuh adalah kaum Nasrani Yaman. Ya. Pada suatu ketika ada seseorang yang bernama Dzu Nawas berpindah agama dari Nasrani ke Yahudi. Lalu ia memaksa penduduk Yaman yang beragama Nasrani untuk memeluk agama Yahudi. Namun penduduk Yaman menolak. Akhirnya Dzu Nawas menggali parit dan membunuh mereka yang berjumlah sekitar 20.000 orang. Antum bayangin Pak. Di dalam Islam saja, membunuh 1 orang saja itu ancamannya pertama kekal di neraka. Allah tidak mengampuninya selama-lamanya. Ini berapa? 20.000 orang, subhanallah. Makanya para jamaah sekalian, sering para ulama menjelaskan jangan coba-coba untuk mengurusi kaum muslimin kalau nggak kuat. Karena perkara kaum muslimin ini sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Karena kaum muslimin Allah yang menjaga. Ya. Maka sekiranya kalau diri memang tidak kuat untuk mengurusi kaum muslimin, jangan maju. Jangan maju. Karena perkara kaum muslimin ini sangat berat. Sangat berat, terutama pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga berpendapat yang mengatakan bahwa kisah ini terjadi pada Bani Israel. Hal ini seperti dalam sebuah hadis, yaitu pada zaman Nabi Isa diutus dan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi penyiksaan kaum mukminin pada masa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Suhaibin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Falamma kabira qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihr. Fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu fakana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Fakana idza ada as-sahira marra bir-rahib wa qa'ada ilayhi fa idza ata as-sahira darabahu fashaka dhalika ila ar-rahib faqala idza khashyita as-sahira faqul habasani ahli wa idza khashyita ahlaka faqul habasani as-sahir. Nah, ini nanti kita bisa mengambil faedah bolehnya berbohong dengan keadaan yang seperti ini. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Makanya raja itu akan baik jikalau didampingi dengan seorang ahli ilmu yang baik. Ya. Nah, raja itu akan buruk jikalau dia mempunyai pendamping yang buruk. Ini gambaran seorang pemimpin seperti itu. Ketika tukang sihir tersebut telah berusia tua, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua
dan meminta agar dikirimkan seorang anak yang akan menjadi pewaris ilmu sihirnya. Makanya di sini para jemaah, yang paling bisa untuk mengemban ilmu adalah anak-anak muda. Bukan berarti orang-orang tua tidak kuat, tidak. Ya. Makanya sering kan kita mendapati seorang hafidz Al-Quran umurnya 50 tahun, 60 tahun, dan lain sebagainya. Tetapi di sini, anak-anak muda itu paling cepat untuk bisa meraih ilmu. Gitu. Makanya jika antum punya anak yang masih muda, selalu didorong untuk mencari ilmu syar'i. Ya, mencari ilmu syar'i sampai dia merasa cukup walaupun sebenarnya tidak boleh. Artinya melanglang buananya sudah cukup untuk mencari ilmu, kemudian pulang untuk berdakwah. Nah, setelah itu barulah dinikahkan. Ya, dinikahkan. Nah, maka diutuslah seorang anak kepadanya, tukang sihir itu pun mengajari sang anak. Di tengah perjalanannya, anak itu bertemu dengan seorang rahib, yaitu pendeta. Ia pun duduk bersama sang rahib dan mendengarkan nasihatnya. Namanya juga rahib. Pasti yang keluar dari mulutnya adalah nasihat. Iya. Ia sangat takjub dengan nasihat-nasihat yang disampaikan sang rahib. Jadi sebelum dia mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia menemui sang rahib dan duduk bersamanya. Ketika terlambat mendatangi tukang sihir, anak itu dipukul oleh tukang sihir. Namanya juga tukang sihir, pasti sesuatu yang buruk dipukul. Karena nggak mungkin seorang guru itu memukul, kecuali dengan yang hak. Tadi juga saya melihat potongan video juga, dan ini pelaku ini yang menceritakan tentang dirinya. Dia balas dendam kepada gurunya. Karena apa? Rambutnya dipotong. Untung aja cuma dipotong, bukan digundul, istilah kita. Ya. Nah, ternyata ketika wisuda, berjajarlah guru-guru semuanya disalamin, kecuali guru yang motong rambutnya itu nggak disalamin. Nah, itu beratnya menjadi seorang guru seperti itu. Kadang dibenci oleh murid, tapi ada juga seorang guru itu menjilat pada murid. Artinya apa? Dia tidak siap untuk dibenci murid. Ada. Itu. Nah, biasanya kadang yang seperti ini, guru yang tidak siap untuk dibenci murid itu biasanya dia itu mencari-cari bagaimana supaya disayang oleh murid, tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Iya. Ketika terlambat mendatangi tukang sihir, anak itu dipukul oleh si tukang sihir. Lalu ia pun mengadukannya kepada sang rahib. Sang rahib berkata, jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku. Nah, ini diantara bohong yang dibolehkan. Ya. Kemudian lanjutnya, ini hadisnya sangat panjang sekali. Fa bainama huwa kadzalika idza ata 'ala dabbatin 'azimatin qad habasatin nasa fa qala al-yawma a'lamu as-sahir afdalu amir rahib afdal. Fa akhadha hajaran fa qala Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilayka min amri as-sahir faqtul hadhihi ad-dabbata hatta yamdiya an-nas. فرماها فقتلها ومضى الناس فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبلى فإن ابتليت فلا تدل علي. Suatu hari ketika ia berada dalam kondisi yang demikian itu, ia tiba di suatu tempat. Di sana ada seekor binatang besar yang menghalangi banyak orang di jalan yang dilalui mereka. Lalu anak itu berkata, pada hari ini aku akan mengetahui orang yang lebih baik, tukang sihir itu atau rahib itu. Nah, ternyata sudah terdengar oleh masyarakat termasuk raja, bahwasanya dia itu selain belajar kepada tukang sihir, tapi dia juga belajar pada pendeta. Ia pun mengambil sebuah batu, kemudian berkata, ya Allah. Ingat para jamaah sekalian, Yahudi dan Nasrani mereka adalah orang-orang yang beriman pada Allah, tetapi tidak beriman kepada Muhammad dan lain sebagainya.
Makanya mereka disebut dengan ahli kitab. Makanya mereka itu sesembelihannya itu halal. Berbeda dengan orang-orang majusi. Tidak halal sembelihannya karena mereka musyrikun. Ya Allah, apabila rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir, bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat berlalu. Makanya sihir itu bukan dari Allah, melainkan dari syaitan. Walakinna syayatina yu'allimuna an-nassa sihra. Itu dalilnya. Bahwasanya apa? Syaitanlah yang mengajari manusia sihir. Lalu ia melempar si binatang dan matilah binatang itu atas kehendak Allah. Maka orang-orang pun dapat kembali melewati jalan itu. Lalu ia mendatangi sang rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib itu mengatakan, wahai anakku, jika saat ini engkau lebih mulia dariku, keadaanmu sudah sampai pada tingkatan sesuai yang aku lihat. Nah ini dalam takaran ilmu, seorang murid bisa mengungguli gurunya. Ya contohnya ustadz kita ini. Ya, gurunya nggak nyampe doktor, S2 aja enggak. Tapi muridnya doktor. Dan tetap seorang murid harus tetap memuliakan gurunya. Walaupun beda manhaj. Dan inilah keadilan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap harus menghormati. Ya. Wahai anakku, ya, sesungguhnya engkau akan mendapat cobaan. Jika benar demikian, janganlah menyebut namaku. Kenapa demikian? Karena sang guru itu faham kalau si murid itu akan bisa menerima cobaan itu dengan ilmu yang telah dia pelajari dari pendeta tersebut. Kemudian lanjutan hadisnya, kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nasa min sairil adwa'i fasami'a jalisun lil maliki kana qad amiya fa'atahu bihadaya kathiratin faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu fa in anta amanta billahi da'atullaha fasyafaka fa amana billahi fasyafahullah. Anak itu menjadi orang yang dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit. Makanya para jamaah sekalian, seorang ahli ilmu itu juga harus bisa yang lain. Tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga bisa pengobatan. Ia juga dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Biasanya ahli ilmu itu tidak bisa menyatu dengan harta. Sulit. Sangat sulit sekali. Ilmu itu sangat sulit sekali bersatu dengan harta. Kecuali sedikit. Contohnya seperti Ibnu Hazm. Karena memang beliau seorang anak raja, pangeran. Jadi hidupnya di istana. Di antaranya juga adalah Siddiq Hasan Khan, salah seorang ulama Pakistan. Dia juga seorang pangeran, tapi juga ulama. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, seorang pendiri mazhab, dan juga beliau seorang ahli fikih dan juga seorang pedagang. Sangat sulit kadang. Ia mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata kepada pemuda tersebut, semua ini dapat jadi milikmu asalkan engkau menyembuhkanku. Pemuda itu berkata, aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Nah, inilah tingkat tinggi dari sebuah ilmu. Karena pada dasarnya yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya kalau antum ke rumah sakit haji itu, fa'idha maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkannya. Dokter itu mengobati. Dokter itu mengobati. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepadanya. Jika engkau dapat disembuhkan, hadiah ditolak.
hadiah yang sangat banyak itu supaya bisa menyembuhkan butanya itu ditolak. Tapi dia mempunyai satu syarat, yaitu beriman kepada Allah. Ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan berarti mencela harta Anda. Kalau Allah memberikan kita harta yang lebih, alhamdulillah, maka jadikanlah untuk jadi jalan Allah. Ia pun beriman kepada Allah, lalu Allah menyembuhkannya sesuai dengan janji daripada pemuda tersebut. Lanjutan hadisnya, karena hadis ini sangat panjang sekali. Fa'atal maliku, namanya juga cerita. Tidak ada hadis yang panjang-panjang itu kecuali hadis itu menceritakan sebuah cerita. Sebuah cerita. Makanya kita senang kalau mendengar cerita. Anak-anak itu paling senang kalau sekiranya cerita. Cerita dong, usah cerita. Oh, toyib, siap gitu kan. Makanya anak kita itu sebelum tidur diceritakan. Karena memang yang namanya cerita, sejarah itu adalah mazhab paling bergengsi dalam disiplin ilmu. Sejarah itu paling dibutuhkan seluruh disiplin ilmu syar'i. Tapi tidak semua ilmu syar'i membutuhkan cerita. Gitu. Ya. Fa'atal maliku fajalasa ilaihi kama kana yajlisu faqala lahu al-malik man radda 'alaika basaraka qala rabbi qala walaka rabbun ghairi qala rabbi wa rabbuka Allah. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى ووضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. Nah, ternyata antara tukang sihir dengan pendeta itu yang lebih masuk ke dalam hati seorang pemuda itu ternyata ilmunya pendeta. Dan ilmu yang berada dari tukang sihir itu semuanya mental. Karena memang tidak akan bisa bersatu antara ilmu syar'i dengan ilmu hitam. Ilmu syar'i dengan ilmu hitam tidak akan bisa bersatu sama sekali. Ya. Dan ternyata di dalam hadis ini pemuda tersebut ternyata menceritakan bahwasanya yang mengajarinya seorang pendeta, padahal sudah diberitahu sama pendeta tersebut untuk tidak menceritakan tentang dirinya. Nah, ini diantara kejujuran seorang pemuda di sini. Walaupun mengorbankan gurunya. Nah, kemudian sahabat raja itu mendatangi sang raja dan duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu? Ia menjawab, Robku. Sang raja pun kaget. Apa engkau punya Rob Tuhan selain aku? Sahabat menjawab, Robku dan Robmu sama, yaitu Allah. Sang raja pun menghukumnya, ia terus menyiksa sahabatnya hingga sang sahabat menunjukkan sang pemuda tadi. Ya, ternyata sang pemuda tadi sudah menjadi rahib. Ketika anak tersebut datang, raja berkata kepadanya, wahai anakku, telah sampai kepadaku berita mengenai sihirmu yang dapat menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Di antara ruqyah yang saya ketahui itu adalah ruqyah yang berasal dari qalallah semuanya. Ada juga ruqyah yang berasal dari solawat. Nah, solawat inilah yang tidak syar'i. Dan memang sembuh. Tapi ada mantra-mantra lain. Itu sebagaimana yang saya ketahui dari sebagian orang. Nah, yang seperti ini tidak syar'i, justru akan mendatangkan
akan mendatangkan mudharat. Akan mendatangkan mudharat. Nah, ternyata masih panjang sekali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga insyaallah taala kita akan melanjutkannya pekan depan insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.